Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana pintu terbuka. Loh, kalau mau pikirkan sama-sama pandemi, banyak orang yang akhirnya mati dan kehilangan segala-galanya. Kenapa? Apa yang membedakan? Imannya hidup. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan memilih untuk menyerah, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun iman, buktikan saudara. Buktikan Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan dia sanggup menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya. Antara orang yang imannya hidup dengan yang mati. Tidak semua orang Kristen imannya hidup. Tidak semua orang Kristen itu mau memperbesar imannya. Saya pengen kita baca lagi di dalam Injil Markus saudara. Kita baca Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 mulai. Ini tentang kisah dari seorang wanita yang pendarahan saudara ya. Wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Mendengar. Ya, ayat tadi berkata iman timbul dari pendengaran. Wanita ini mendengar tentang Yesus. Lalu imannya hidup. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu saudara lihat di sini ayat yang berikutnya 28 berkata, ini iman yang luar biasa. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya itu gak berkata begini, aku pengen ketemu Yesus lalu dia tumpang tangan sama saya, maka saya sembuh. Enggak. Dia punya iman, asal aku sentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi kenapa imannya timbul? Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu ayat yang berikutnya ayat 29. Dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari 28 dulu ya. 28 ini langsung lompat 29 ya. Sebab katanya iya benar, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya ketika dia menjamah jubah Yesus. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 sekarang kita lihat saudara. Baca bersama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus tidak melihat wanita itu dan sengaja mengeluarkan tenaga untuk menyembuhkan dia loh. Enggak. Yesus pun tidak tahu wanita ini, dia di belakang, dia gak berhadapan langsung. Tetapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara ya, ayat yang ke-31 di sana dikatakan saudara, murid-muridnya menjawab apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, ini ribuan orang yang ikut engkau. Dan engkau tanya siapa yang jamah engkau? Saudara perhatikan, yang menjamah Yesus di situ memegang dia banyak orang. Tapi cuman ada satu yang membuat kuasa itu keluar dari diri Yesus. Wanita yang pendarahan ini. Saudara tahu kenapa kuasa itu keluar dari diri Yesus? Karena dia menjamah Yesus dengan iman. Mungkin banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Engkau datang berdoa setiap hari Minggu. Engkau datang mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu. Di rumah pun engkau berdoa. Tetapi hanya orang-orang yang mendekati Tuhan dengan iman yang besar, mereka yang akan berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin saudara. Yes, yang jamah dia banyak. Sampai murid-muridnya bilang, kamu lihat orang ini semua berdesak-desakan di dekatmu. Lalu kamu tanya siapa yang menjamah kamu? Ayat yang ke-32 Yesus bilang apa saudara? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Yesus penasaran. Siapa yang sudah membuat kuasa itu keluar dari dirinya? Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa saudara.
Iman mampu menarik kuasa Kristus. Engkau bahkan tidak perlu ketemu pendeta berhadapan untuk ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Engkau bisa menjangkau kuasa sorgawi untuk turut bekerja di dalam hidupmu ketika engkau menghampiri Tuhan dengan iman. Lalu Yesus melihat sekelilingnya, dia pengen tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena banyak orang menjamah, tapi hanya satu yang menarik kuasanya itu keluar dari dirinya. Saudara lihat ayat 33 berkata apa? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita, ya, bahwa dia sakit dan dia pengen, dia berkata, asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Lalu ayat 34 apa yang Yesus katakan, saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, saudara. Siapa yang menyelamatkan dia? Iman. Siapa yang menyembuhkan dia? Imannya. Karena percaya dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Saudara, berapa kali kita sudah mendengar tentang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Berapa kali kita sudah mendengar bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Berapa banyak kali kita sudah mendengar tentang janji-janji Tuhan bahwa dia sanggup memberkati hidup kita. Tetapi berapa banyak kali juga kita sudah mengalami itu. Kita sekarang termasuk seorang iman wanita ini atau iman orang banyak. Ya, iman wanita ini luar biasa. Dia mendekati Yesus dengan sebuah rasa percaya yang besar. Orang lain menyentuh Yesus di situ, tapi mereka tidak memiliki iman yang sama dengan wanita ini. Hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, tapi mari dengan iman kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupku. Tetapi satu hal saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya waktu kita bersepakat dengan Tuhan. Bersepakat dengan firman-Nya, maka kita akan melihat saudara, janji-janji, berkat-berkat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Berhenti untuk meratapi nasibmu. Ingat, miskin dan kaya itu nasib bukan takdir. Masih bisa berubah. Mungkin kita berkata, saya gak punya cara untuk merubahnya. Tuhan sanggup membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saya dan keluarga alami di masa pandemi, itu juga bukti bahwa dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. Saya ulang-ulang bersaksi, kami yang tadinya sudah mau jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Ternyata Tuhan berkata lain. Tapi saya cuma bilang, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan di hidupku, aku mau tetap mempercayaimu. Itu yang saya katakan. Siapa yang menyangka Tuhan membalikan keadaan. Dan semuanya berubah, gak jadi jual rumah, malah beli rumah. Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara asal kita punya iman yang hidup. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menggenapi segala janjinya dalam hidup kami. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, jangan ratapi keadaanmu hari ini. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan masalahku terlalu besar. Tapi bilang pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidupku. Datang pada Tuhan dengan iman. Mari kita mau datang seperti wanita itu. Begitu banyak orang menjamah Yesus, tapi hanya wanita ini yang menarik kuasa Tuhan. Hari ini engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas hidupmu. Engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas rumah tanggamu. Hanya dengan iman hampiri Tuhan.